Shalom, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat di sepanjang minggu ini dengan judul Tuhan mendengar dan melepaskan, dan di hari Minggu tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya boleh mengerti dan memahami pelajaran sekolah Sabat dan boleh kami hidupkan sambil kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, pada saat kita membaca di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, di sana kita bisa melihat bagaimana perlindungan Tuhan terhadap pemazmur. Saudaraku yang kasih, terkadang kita sering atau kita ingin membantu seseorang tetapi kita tidak memiliki sarana. Ataupun ada beberapa orang yang mencoba membantu kita tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan atau mereka tidak paham dengan apa yang kita butuhkan. Nah, saudaraku yang kasih, tidak seperti dengan Tuhan. Tuhan dia memiliki pengetahuan yang sempurna tentang kita, apapun keadaan kita, dan juga memiliki sarana untuk membantu kita. Oleh karena itu, janji-janji dan pertolongan Tuhan dan pembebasannya bukanlah kata-kata yang hampa atau yang dangkal, tetapi itu adalah merupakan jaminan yang sangat teguh. Pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 15 dikatakan bahwa Tuhan begitu besar sehingga rahim ibunya pun tidak dapat menyembunyikannya dari Tuhan. Kemudian selanjutnya dinyatakan bahwa pengetahuan ilahi berkaitan dengan waktu. Jadi Tuhan itu tahu masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Bahkan sampai pada masa kekekalan. Kemudian dalam batin atau dalam pikiran kita, Tuhan sangat mengetahui. Kemudian ruang, dimanapun kita berada, apakah kita di laut, di darat, di udara, bahkan di dalam goa atau di dalam tanah sekalipun, Tuhan mengetahui keadaan kita. Kemudian selanjutnya, kita mengetahui bahwa pengetahuan Tuhan yang luar biasa adalah hasil daripada Dia yang sudah menciptakan kita dan Dia mengenal setiap manusia yang hidup dan lahir di muka bumi ini. Oleh sebab itu kebenaran yang luar biasa tentang Allah yang mengenal kita sangat dekat seharusnya tidak membuat kita takut, tetapi justru mendorong kita untuk masuk ke dalam pelukan Tuhan Yesus. Dan apa yang Dia telah selesaikan bagi kita di kayu salib. Pada saat kita melihat bagaimana kasih Tuhan kepada kita sehingga Dia boleh menyelamatkan kita. Seharusnya kita yang harus mati tetapi Dia menggantikan kematian kita di kayu salib supaya kita bisa memperoleh kehidupan dan Dia memberikan kebenarannya untuk kita. Kehadiran Tuhan ditonjolkan dengan menggambarkan Tuhan menjangkau sejauh dunia orang mati. Saudara, di dalam dunia orang mati tidak ada bersyukur dan tidak ada kehidupan. Jadi maksudnya dikatakan dunia orang mati itu adalah kuburan. Jadi di mana saja orang itu berada, orang itu meninggal, maka Tuhan mengetahui keberadaannya. Baik di dalam gelap, kemudian tempat-tempat yang biasanya dikatakan sebagai tempat tinggal Tuhan, kehadirannya digambarkan sebagai membawa sayap fajar atau istilahnya dari sebelah timur dan sampai ujung laut, dan itu menyatakan barat. Jadi dari timur ke barat, utara dan selatan Tuhan mengetahui keberadaan kita. Kemudian apa yang disampaikan oleh gambaran-gambaran ini adalah bahwa kebenaran Allah, bahwa tidak ada tempat di alam semesta di mana kita berada
di luar jangkauan Tuhan. Saudaraku yang kukasih, jangkauan Tuhan kepada kita dimanapun kita berada, maka Tuhan ada di sana. Dan meskipun Tuhan bukan bagian dari alam semesta, ada satu pandangan yang istilahnya dengan nama panteisme, bahwa Tuhan ada di alam. Tuhan atau segala sesuatu di alam itu adalah Tuhan. Nah, itu adalah pandangan yang keliru. Walaupun Tuhan digambarkan sebagai batu karang, dia juga digambarkan sebagai api, angin. Tetapi Tuhan ada di mana-mana. Dengan Roh Kudus Tuhan, Dia hadir dan akan menyertai kita semua. Sebagaimana Dia yang mengetahui semua tentang kita, Tuhan dapat membantu dan memulihkan kita. Dan kesadaran akan kebesarannya mendorong luapan pujian dan kepercayaan yang baru dalam diri pemazmur. Dia menjambut pengawasan ilahi sebagai sarana yang dapat menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih, terkadang di dalam kehidupan kita merasa takut. Kita merasa takut menghadapi kehidupan ini. Tetapi kita percaya bahwa pada saat kita mengambil tempat seperti yang dimiliki oleh pemazmur, maka dia menyatakan bahwa Injil atau kabar baik yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia, Allah beserta kita. Allah beserta dengan umatnya dimanapun mereka berada. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari di depan. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.